Lihat lebih teliti. Sebuah pesawat bergoyang-goyang menuju ke aspal dan mendarat di tanah. Dan di dalam kokpit, di sana duduk seorang gadis berusia 11 tahun. Kapten di sebelahnya sudah memiringkan kepalanya dan pingsan. Ternyata ada 180 penumpang, termasuk kapten. Semuanya keracunan makanan dan pingsan. Hanya si gadis saja yang masih sadar. Jadi dia maju ke depan, menerbangkan pesawat dan mendarat dengan selamat. Setelah itu, dia menyembunyikan identitasnya. Ketika rumah sakit dan wartawan tiba, dia pergi lebih awal dengan taksi. Tapi kemampuan dia lebih dari itu. Saat perjalanan ke rumah neneknya, seekor tupai tiba-tiba keluar dari samping jalan. Supir mencoba menghindarinya, menabrak mobil di sampingnya. Gadis itu segera menyeberang jalan, menyelamatkan tupai yang terluka. Kemudian masuk ke kursi supir. Terlihat dia dengan lihat memarkirkan mobilnya, membantu supir menyelesaikan kecelakaan lalu lintas. Setelah itu, gadis itu memasukkan tupai ke dalam tasnya. Tiba di rumah nenek, baru saja bertemu. Gadis itu langus ke depan dan memeluk neneknya erat-erat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat neneknya. Tapi nenek terlihat sangat canggung. Dia tidak hanya lupa untuk menjemputnya, juga tidak terlalu menyukainya. Nenek berkata tanpa basa-basi segera setelah dia duduk. Saya membesarkan ibumu. Sekarang ibu sudah pergi. Saya tidak punya tanggung jawab untuk membesarkanmu lagi. Gadis itu tidak sedih. Dia pergi ke kamar ibunya, memberikan perban untuk tupai yang terluka. Mulai dekorasi ulang besar-besaran, memasang lampu dan cat bintang-bintang. Letakkan foto ayah di atas tempat tidur. Di malam hari gadis itu video call dengan ayah-ayahnya. Ya benar, ayah gadis itu adalah seorang astronot. Sekarang sedang dalam misi di luar angkasa. Itulah sebabnya dia melemparkan gadis itu ke neneknya. Gadis itu melaporkan situasi baik ke ayahnya. Ayah memperlihatkan bentuk bumi ke dia. Walaupun terpisah ribuan mil, dia juga sangat peduli padanya. Keesokan paginya, tupai itu diam-diam datang ke kamar nenek. Ini mengejutkan nenek. Dia mulai mengusir tupai di dalam ruangan, tapi tidak sengaja dia terjatuh. Gadis itu pergi ke sekolah sendirian dengan skateboard. Di kelas, si gadis memperkenalkan dirinya kepada teman sekelasnya. Namanya Roka. Dia besar di Departemen Astronautika Eropa. Mengikuti ayahnya, menerima pelatihan formal astronot. Para siswa sangat penasaran ketika mendengar itu. Tapi kemudian tupai kecil yang terluka bangun. Roka segera meminta izin keluar ke gurunya, mau membawa dia pulang untuk makan dan kasih obat. Guru itu tercengang. Murid yang seperti begitu, dia baru pertama kali melihatnya. Saat Roka sampai di rumah, menemukan bahwa nenek terluka, perlu rawat inap. Dengan kata lain, Roka akan hidup sendiri. Saat Roka kembali ke sekolah, kepala sekolah segera mendekatinya. Dia sangat tidak senang Roka bolos sekolah, meminta untuk bertemu orang tua atau walinya. Roka bilang, saya adalah waliku sendiri. Kepala sekolah sangat marah. Setelah mengetahui bahwa tidak ada yang mengurus Roka, dia segera melapor ke Komisi Perlindungan Anak. Di lantai bawah, teman perempuan yang sekelas sedang dibuli. Roka sangat marah melihat kejadian itu. Kepala sekolah belum selesai berbicara. Dia berjalan lurus keluar. Kepala sekolah sangat marah. Roka bergegas untuk menghentikannya. Tak angka saat pembuat onar sedang berlari, tersandung oleh tas sekolahnya sendiri. Dahinya luka. Untungnya, Roka pernah menerima pelatihan medis. Segera membantu si pembuat onar mengobati lukanya. Saat tim medis tiba dan melihat, lukanya telah diobati dengan sempurna. Ternyata sia-sia datang. Sansan, si kepala sekolah terlambat datang. Dia tidak menyalahkan si pembuat onar, malah berbalik tanya Roka. Roka bilang ini adalah tanggung jawab Anda. Kepala sekolah bilang saya hanya bertanggung jawab untuk mengajar. Yang lain saya tidak ada urusan. Kalau mampu, kamu yang jadi kepala sekolah. Tak terduga, Roka menganggapnya serius. Anak kecil cewek yang berumur 11 tahun adalah wakil kepala sekolah. Tapi di dalam kelas, guru tunduk kepala membaca buku. Teman sekelas melempar pesawat, berbisik berfoto-foto dan bully guru. Dan tidak ada satupun yang belajar. Roka tidak tahan lagi. Dia berdiri dan menceritakan sebuah kisah kepada semua orang. Kalian tahu astronot, bagaimana mengurus keringat dan kencingnya? Lalu seluruh kelas segera menjadi tenang. Para astronot akan meminumnya. Lihat teman sekelas mulai mendengarkan dengan seksama. Roka segera menjelaskan. Setelah pemurnian, menjadi air harian bagi para astronot. Dan pemurnian kotoran adalah pengetahuan yang diajarkan di kelas ini. Siswa mendengarkan dengan penuh perhatian. Guru itu juga terkejut. Dia mengajarkan setengah kelas pengetahuan tidak ada yang memperhatikan. Dengan cara begitu Roka mengajarkannya kepada teman-teman sekelas. Siapa tahu setelah Roka selesai berbicara, langsung bawa tas dan pergi. Karena dia memikirkan cara yang lebih baik untuk mendidik. Dia menggambar lingkaran besar di taman, lalu bertanya kepada teman-teman. Jika jawabannya benar, masuklah ke dalam lingkaran. Pertama dia tanya siapa punya kucing. Wakil kelas melangkah ke dalam lingkaran terlebih dahulu. Dapat dukungan dari dia, teman-teman mulai masuk ke dalam permainan ini. Pelan-pelan pertanyaannya mulai meningkat lapis demi lapis. Teman-teman menjadi lebih kooperatif. Pada akhirnya dia bertanya, siapa yang pernah melakukan sesuatu yang dengan sengaja membuat orang lain sedih? Semuanya pun jadi sunyi. Anak cowok yang bully guru jalan keluar dengan malu. Seterusnya satu demi satu, dengan tunduk kepala jalan masuk ke dalam lingkaran. Termasuk cewek yang sering bully teman sekelas. Dia penuh rasa bersalah menatap teman tersebut. Menyadari kesalahannya, pada saat ini, kepala sekolah datang. Dia menghentikan permainan, membubarkan murid-murid. Perjalanan pulang rumah, Roka bertemu dengan seorang pria yang tidur di lantai. Dia penasaran dan mengobrol dengannya. Tidak disangka gelandangan itu awalnya adalah seorang pengacara. Sekarang tidak ada rumah untuk kembali. Jadi Roka yang baik hati membawanya pulang dan traktir dia makan. Pada saat ini, Komisaris Perlindungan Anak datang mencari. Jika Roka tidak ada orang yang menjaga, dia akan dikirim ke panti asuhan atau rumah kesejahteraan. Roka punya ide. Mulai teriak ayah, memberitahu dia kondisi sekarang. Gelandangan pun bekerja sama. Dia bungkusin selimut pura-pura lagi demam, menutupi penampilan dia yang kotor.
Siapa tahu komisaris meminta kartu identitasnya. Lihat akan terungkap. Roka segera ganti topik. Tapi kelakuan gelandangan yang aneh. Tetap terungkap identitasnya. Komisaris langsung ungkap dia. Gelandangan sedikit malu. Tunggu Roka mengantar pergi komisaris. Gelandangan sudah lari keluar lewat pintu belakang. Dia memberi Roka selembar surat. Berterima kasih kepadanya. Ini pertama kali dia dihormati oleh manusia. Ini menginspirasi Roka. Dia memutuskan untuk berbuat sesuatu yang berarti. Dia bersama sahabat baiknya, membawa buah makanan datang ke tempat perkumpulan gelandangan. Bersama video sebuah TikTok, meminta semua perhatian kepada para gelandangan. Untuk mendapatkan perhatian, dia meletakkan video proses dia mengendarai pesawat. Di halaman pertamanya, ketika dia balik ke sekolah, sejumlah besar wartawan datang untuk mendengar berita itu. Sahabat baik tunjukkan video itu kepada kepala sekolah. Dia ingin menjadi selebriti, tidak mengandalkan kecantikan, mengandalkan suatu hal yang berarti. Semua orang terkejut, mereka terkesan dengan tanggung jawab Roka. Tapi kabar buruk segera mendatangi. Jika tidak dapat menemukan wali penjaga, Roka akan dikirim ke panti asuhan. Hari itu dia mewawancarai banyak pengasuh, tapi tidak ada yang mau bertanggung jawab atas perwalian penjaga dia. Melihat waktu sudah mau sampai, Roka tiba-tiba kepikir gelandangan pengacara itu. Gadis kecil berlarian di jalanan, melompat ke badan gelandangan, berpelukan erat-erat dengannya. Roka memohon dengan gelandangan, jadilah wali penjaganya. Jika tidak, dia akan dikirim ke panti asuhan. Tidak sangka, gelandangan menolak. Ternyata dia dulu sibuk bekerja sebagai pengacara, dan mengabaikan keluarganya sendiri. Tidak diduga sebuah kecelakaan mobil membuat dia kehilangan istri dan anak perempuannya. Jadi dia menyalahkan diri sendiri dengan sedalam-dalamnya. Jadi membiarkan dirinya hidup di tepi jalanan. Tidak ingin untuk bertanggung jawab lagi. Juga tidak ingin membiarkan diri sendiri menjalani kehidupan normal. Roka menghiburnya. Jika saya tidak dilahirkan, maka ibuku tidak akan mati. Tapi ibuku pasti tidak ingin aku sedih sepanjang hari. Keluarga Anda juga tidak ingin. Kita mesti terus hidup dengan baik demi mereka. Komentar ini menyentuhi gelandangan. Namun ia tetap menolak Roka. Sebelum berangkat, Roka mengunjungi neneknya yang terluka di rumah sakit. Hubungan antara mereka baru saja mau membaik. Nenek malah ditakutin oleh tupai Roka. Amarahnya langsung naik. Tidakkah cukup sudah membuatnya jatuh? Masih ingin bawa ke rumah sakit untuk menakut-nakuti dia? Kamu benar-benar hanya membawa nasib buruk. Roka dengan sedih melarikan diri. Pada saat ini, sahabat nenek juga marah. Menuduh nenek terlalu kejam. Aku kehilangan satu-satunya anakku. Roka telah kehilangan ibunya. Apakah dia akan kehilangan neneknya juga? Ternyata anak perempuan kesukaan nenek. Ibu Roka meninggal saat melahirkan. Jadi dia berduka di dalam hatinya. Merasa hidup yang tidak berjalan dengan baik. Semuanya disalahkan kepada Roka. Dia menolak untuk menerimanya. Aku tidak pernah menatapnya sejak dia lahir. Sekarang ungkapan sahabatnya akhirnya membuatnya menyadari kebodohannya. Sisi ini, Roka dibawa ke pengadilan. Komisaris Otoritas Perlindungan Anak minta untuk mengirim Roka ke panti asuhan. Guru ingin membelanya. Namun, hal itu ditolak oleh hakim. Dalam kemarahan, guru melemparkan koran di depan hakim. Gadis 11 tahun menyelamatkan 180 nyawa. Saya adalah yang ke-181. Gelandangan pun muncul. Hakim tertegun. Gelandangan di depan ini, itu adalah seorang pengacara medali emas yang pernah terkenal. Permohonan yang nyaring dan kuat. Hakim tercengang. Pada akhirnya, Roka menang. Dan gelandangan pun cukur kumisnya. Kenakan jas dan bangkitkan kembali. Akhir dari film, Roka kembali ke sekolah. Kepala sekolah akhirnya menyetujui cara pendidikannya. Dia menggambar lingkaran besar lagi dan mulai mengajukan pertanyaan. Kali ini, seluruh guru, siswa sekolah dan orang tua bergabung. Mereka membuktikannya dengan tindakan mereka. Anak-anak menginginkan lebih banyak perhatian dan komunikasi. Dan orang tua mengatakan mereka ingin membuat perubahan. Membiarkan satu sama lain menjadi diri sendiri yang lebih baik. Akhirnya anak itu melangkah maju dan berkata, yang memiliki cinta di dalam hati silakan masuk ke dalam lingkaran. Semua orang diam-diam melangkah maju untuk mengekspresikan cinta mereka. Sementara itu nenek melihat di TV. Melihat apa yang Roka telah lakukan. Dia akhirnya sadar. Nenek bergegas datang, meminta maaf kepada Roka. Dia akhirnya menerimanya. Cintai dia dengan sepenuh hati. Film ini ingin memberitahu kepada semua orang tua, cinta yang kita butuhkan sebenarnya hanya perhatian dan saling temanin. Sama seperti ayah Roka, walaupun jauh di luar angkasa, dia juga perhatian sama dia, menghormati dia, memberi cinta dan kerinduan kepadanya. Orang tua dari teman sekelas Roka, dekat tetapi tidak pernah mengerti seorang anak. Tidak pernah mengatakan sepatah kata, "Aku cinta kamu." Semoga Anda memiliki kebaikan dan kebahagiaan yang sama dengan Roka, dan penuh dengan cinta kasih.